Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah Waalaikumsalam sama ya warahmatullahi dengan yang wabarakatuh. tadi ya, yang hukum kejahatan transnasional ya. Iya nggak sama ya? Ya, Sama Bu dosennya Bu. Iya sama ya. Tadi kejahatan transnasional, ini hukum penologi Penologi dan pemasyarakatan ya. pemasyarakatan. Iya, oke Iya Bu. oke. Jadi ini mata kuliahnya yang agak lama waktunya ya, karena jam 5 Ibu lihat jadwalnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, jam 5, jam 6 kita sudah pulang ya di hari Sabtu. Untuk kontrak belajar sama lah dengan tadi ya. Jadi Ibu tidak perpanjang ya, udah paham tadi yang Ibu sampaikan di hukum kejahatan transnasional sama kontrak belajarnya. Nah, untuk penologi ini RPS-nya sudah ada ya, Ibu lihat di perkuliahan di portal kalian karena sudah terinput Ibu lihat untuk RPS. Nah, di sini ada beberapa tema. Untuk tugas ya, untuk kelas ini mau tugas mandiri saja atau kelompok? Kira-kira. Kalau tugas pribadi ya seperti apa tadi, transnasional masing-masing aja buat. Tapi kalau mau tugas kelompok, kita buat kelompoknya gitu. Gimana? Mau tugas maksudnya gitu apa? pribadi atau tugas kelompok? Kalau saya sih Bu maunya pribadi Bu, karena kalau kelompok nanti nunggu-nunggu gitu Oh Bu. iya ya, susah ya Bu ya. Tapi kalau Ya, kalau yang lain kita nggak tahu juga ya Bu ya gimana dengan mereka gitu. ya oke. Jadi kita buat tugas pribadi aja lah ya, sama dengan mata kuliah transnasional tadi. Nah, untuk RPS, buku seperti yang saya sampaikan tadi, belilah satu buku terkait dengan mata kuliah Hukum Penologi dan Pemasyarakatan. Jadi Bapak Ibu boleh membeli buku karangan siapa saja, yang penting buku itu dia sesuai judulnya dan lihat nanti di RPS di portal Bapak Ibu masing-masing. Sesuaikan aja nanti isi buku dengan RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester di portal Bapak dan Ibu. Di sini akan saya bacakan ya sedikit RPS untuk hukum penologi pemasyarakatan ini ya. Bapak Ibu juga bisa lihat tuh RPS-nya di portal ya. Jadi ada yang awalnya pasti definisi ya, definisi dan ruang lingkup dari apa itu hukum penologi ya, dan apa itu penologi dan pemasyarakatan ya. Itu materi-materi ke depan. Kemudian nanti ada tentang sejarah perkembangan penologi yang akan kita bahas. Ada nanti terkait dengan eh, utilitarian prevention theory, jadi teori-teori di dalam penologi pemasyarakatan. Nah, itu ada beberapa teori, ada utilitarian, kemudian ada eh, teori humanitarian ya, humanitarian dalam penghukuman ya, ada teori rehabilitasi. Jadi memang hukum ini ya gitu, banyak teori-teori yang memang harus kita baca gitu ya. Makanya orang-orang hukum itu memang harus banyak membaca ya. Jadi teori rehabilitasi, tadi teori humanitarian, utilitarian yang berkaitan dengan bagaimana penologi dalam pemasyarakatan. Jadi sebenarnya hukum penologi pemasyarakatan ini dia kalau dulu kita bilang itu mungkin hukum penitensir ya, Bapak Ibu. Kalau zaman saya kuliah, hukum penitensir itu hukum penjara gitu. Jadi hukum kepenjaraan. Nah, dia sekarang berubah nama sesuai kurikulum menjadi penologi dan pemasyarakatan. Jadi berkaitan dengan bagaimana lembaga pemasyarakatan saat ini. Itu sebenarnya hukum penologi dan pemasyarakatan. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang lapas ya, lembaga pemasyarakatan dalam konteks sistem peradilan pidana, undang-undang lembaga pemasyarakatan juga akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu sudah bisa untuk membeli atau mendownload undang-undang lembaga pemasyarakatan. Kalau tidak salah itu undang-undangnya nomor 22 tahun nomor 2 tahun 2022. Itu undang-undang lapas ya, lembaga pemasyarakatan. Kemudian nanti juga kita akan bahas tentang lapas wanita, lapas anak ya, kemudian manajemen penjara atau lapas dalam perspektif HAM ya, dan peran lembaga pemasyarakatan ini dalam memasyarakatan narapidana.
Ya, jadi sebenarnya memang hukum penologi dan pemasyarakatan ini dia lebih kepada hukum kepenjaraan ya, hukum lapas. Makanya yang akan kita bahas yang menjadi dasar hukum di dalam mata kuliah hukum penologi dan pemasyarakatan ini adalah Undang-Undang Lapas Nomor 2 Tahun 2022. Itu ya mungkin Bapak Ibu. Jadi sudah bisa untuk di searching-searching bahan ya atau dibeli buku yang berkaitan dengan untuk tema awal itu adalah tentang definisi dan ruang lingkup dari hukum penologi dan pemasyarakatan. Ya. Jadi itu mungkin nanti tema pertama yang akan kita sampaikan di hari Sabtu depan ya. Jadi Sabtu depan kita sudah mulai masuk pada materi ya. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk membaca tentang teori-teori yang berkaitan dengan penologi dan pemasyarakatan. Itu baru 3 teori ya yang saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa teori-teori lagi banyak ya teori daripada lembaga pemasyarakatan ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu nanti bisa Google aja, searching aja Google. Teori-teori dalam penologi dan pemasyarakatan. Jadi kita kan udah ada Google, udah ada aplikasi apa AI ya, AI bisa Bapak Ibu tanya gitu kan. Jadi tinggal baca gitu. Baca aja nanti saya menyampaikan. Nah, nanti ada yang kurang paham atau kita ada yang ingin kita diskusikan bisa kita diskusikan di kelas gitu. Jadi gunanya RPS ini sebenarnya untuk panduan ya. Panduan apa-apa saja yang mau kita pelajari di semester ini gitu. Itulah gunanya rancangan pembelajaran semester. Nah, jadi ketika masuk Bapak dan Ibu sudah tidak bingung, oh ini hari ini temanya ini tentang definisi. Nanti minggu depan temanya itu tentang sejarah perkembangan penologi misalnya. Walaupun ya masuk nggak tuh ya di kepala. Yang penting kita belajar ya kan Bapak Ibu. Yang penting belajar untuk bisa memahami ilmu-ilmu mengenai penologi dan pemasyarakatan atau yang kita sering sebut dengan penjara ya atau lapas lembaga pemasyarakatan. Jadi itu aja sih dari saya. Tidak banyak-banyak, hanya memang hukum penologi dan pemasyarakatan ini sebenarnya agak berat ya. Beratnya itu dia sebenarnya dulu hukum penitensir, hukum kepenjaraan, diubah ke penologi pemasyarakatan. Ini sebenarnya materi-materi S2 ya, strata 2, S2. Tapi kita waktu kurikulum Merdeka itu zamannya Nadib dipaksa untuk lebih meningkatkan lagi gitu ilmu ke jenjang selanjutnya. Jadi yang mahasiswa S1 pun harus belajar tema-tema S2. Ya agak berat waktu saya bawa pertama kali mata kuliah ini kepada mahasiswa reguler waktu itu ya, mahasiswa anak-anak pagi itu mereka pun kebingungan gitu. Karena ini memang tema-tema untuk S2 sebenarnya ya. Tapi karena kita waktu itu kurikulum Merdeka, maka kampus dipaksa untuk mengupgrade kurikulum sehingga kita harus mempelajari mata kuliah yang sebenarnya membingungkan, khususnya ini ya, penologi dan pemasyarakatan. Karena dia sudah bermain pada ranah teori-teori hukum yang sebenarnya itu cocoknya untuk mahasiswa magister gitu. Oke, tapi nggak apa-apa selama ada Google ya kan, ada AI, ada buku, Bapak Ibu bisa tinggal ketik ya kan, searching, download, baca ya nanti akan kita diskusikan juga di kelas ya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu untuk penologi pemasyarakatan? Ya, jadi Bapak Ibu jangan pening-pening dulu ya, baru hari pertama ini ya kan. Hari-hari selanjutnya nanti, apalagi udah ujian nanti ya, itu lebih berat lagi ya. Oke, baik ya, mungkin cukup sekian saja dari saya ya, karena ini pertemuan awal tidak usah panjang lebar, saya hanya menyampaikan RPS, rencana pembelajaran semester yang harus Bapak Ibu ikuti, baca, ya, kemudian cari bahan-bahannya, literasinya, khususnya undang-undang lapas tadi,
Saya harap Bapak Ibu untuk mendownload atau membeli ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tadi. Karena itu yang akan kita bahas juga nanti di kelas ya. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ya. Sampai jumpa Sabtu depan kita di jam 5 sore. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.